Baik, saya sudah dengan Mat Derajat. Ya. Apa kabar, Bang? Baik, alhamdulillah Kang De. Baik, oke. Kan beda tadi yang waktu hakim ya? cantik pada melongo-melongo. Kok ngeliat Mat Derajat pada nggak melongo, yang cewek-cewek juga. Iya ya Pak ya? Heeh. Tadi tuh dia ngapain sebenarnya itu? Dia itu tadi tuh marah-marah, tapi dia punya 2 suara loh Pak. Jadi kita tes ya Pak ya. Coba. Jadi Mat Derajat ini adalah pemain sinetron yang berperan sebagai preman. Iya Bebeb. Preman unyu, dia punya 2 suara. Kita dengarkan suara yang pertama. Bebeb. Preman nih. Bebeb kalau senyum kok pipinya mundur sih? Coba kalau maju. Senyum. Itu dong Hakim. Mimi. Aduh, nggak kuat saya lihatnya. Kayak pengen langsung dipalu. Itu suara pertama. Suara yang kedua. Kayak preman Hello Kitty ya? Iya nih. Iya. Suara yang kedua. Ya biasa aja kalau yang keduanya. Oh normal. Yang sangar tuh tadi biasanya. Iya. Oh, Jadi Bu Hakim sebaiknya... Emang sangar itu? sangar tadi. Enggak, biasa. Sangar, kayak ibu kos-kosan belum dibayar. Kayak juragan kos-kosan ya? Iya. Coba mintain dia marah-marah lagi. Ya, Pasti nggak berani. marahin siapa? Marahin Bu Hakim. Coba. Ceritanya mau malak, tapi nggak tahu kalau ini Bu Hakim. Nah, Ini kan ada cewek cantik, terus mau ambil jam tangannya. tuh. Suruh marah. Marah. Kecil. Oke, kamera rolling action. Bu Hakim. Bukan Bu Hakim kan belum tahu. Jamnya beli di mana? Diloakan. Di Loakan. Boleh pinjem nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Emang kenapa? Ya nggak boleh aja. Saya jadi nggak berani mau malaknya. Susah, Susah ya. Mendingan nama Kang Deddy malaknya. Laporan sama Pak Bos. Ini bosnya, bos premannya. Tegal. Siap, gerak. Pak Komandan, saya kalau buat ngerampok ibu Hakim nggak bisa. Cik, ini boleh disantet aja nggak nih orang sini? Kok beda sama mukanya gitu? Iya Pak. Iya. Mukanya kan preman. Tapi Ini udah preman. Ini udah Udah. senyum. Serem ya. Serem ya. Silakan duduk lagi. Saya duduk lagi. Ya. Makasih Bebem. Dia nggak sama cewek, nggak sama cowok, manggilnya Enggak, bebek. maksudnya kan pantulan. Oh, gimana? Kenapa pantulan? Karena licin. Jadi kesana nyampenya Bebem gitu. Oh iya. Iya. Baik Pak, saya akan bacakan fakta tentang Mat Derajat. Mat Derajat atau yang dikenal dengan nama Kang Komar setelah dirinya bermain di sinetron preman pensiun. Sebelumnya, sebelum namanya melejit, dia cuman kebagian peran sebagai figuran atau cameo. Honor awal yang diterima Kang Komar pun cuman 25.000 saja. Dan pria kelahiran Banten ini sudah 13 tahun malang melintang di dunia entertainment. Oh, Mat Derajat pernah menjadi anak jalanan. Sinetron. Bukan. Dia pernah jadi anak jalan di jalanan. Oh beneran? Beneran. Oh gitu. Hidupnya sempat tidak jelas. Makanya ketika mendapatkan kesempatan main sinetron, dia oke saja. Sekalipun kadang tidak dibayar. Asal bisa ikut syuting. Mat Derajat sudah ternyata ini adalah lulusan ini ya katanya universitas Enggak, ini juga perlu direvisi juga. Kang Komar itu dulu sebelum nikah itu, jadi karena memang hidup di jalanan, hidup keseharian ya tahu keluar malam nggak, kalau siang mungkin dipakai tidur, lebih banyaknya seperti itu. Ketika dapat jodoh, dapat pasangan, Kang Komar harus menikah, harus merubah hidup ya semuanya. Dan Kang Komar pikir kalau Kang Komar ngasih makan hanya uang dari jalanan rasanya nggak pas gitu. Itu tekad Kang Komar saat itu. Akhirnya saya menentukan untuk mencari jalan pilihan. Kebetulan Bapak TNI dulu, Bapak pindah dari Bandung ke Depok itu tahun 79, usia saya 10 tahunan. Bapak menjadi kepala keamanan dari TNI di Politeknik UI di sana. Nah begitu di sana
kembali ke saya, artinya setelah menikah saya harus cari-cari apa nih, uang mana nih yang harus saya dapatkan untuk yang apa benar-benar bisa dimakan sama anak istri saya gitu. Akhirnya karena bapak dan ibu memang membuka kantin di kampus Politeknik UI itu, akhirnya saya ikut terjun ke sana. Walau pada awalnya ketemu teman rasa malu tuh ada saat itu, ketemu teman ngumpet, tapi itu nggak ada habisnya. Akhirnya Kang Komar beranikan diri, ketika ada teman disapa, dipanggil, sok cobain, saya sekarang jualin. Akhirnya mereka angkat jempol gitu dengan hal itu. Kenapa waktu cerita ini Anda merasa sedih itu kenapa? Sedihnya? Mengingatkan apa emang? Ya mengingatkan perjuangan saya tuh, saya nggak kebayang saya bisa berpikir ada di sini hari ini, bisa sama ketemu sekali. sama. Nggak ada kebayang, tapi saya minimal punya target karena saya di entertain, mungkin sekarang 16 tahun ya, 16 tahun di entertain itu punya target lah. Ketika melihat orang, diambil gambar seorang artis, diambil kamera, itu menandakan saat itu saya melihat ke mereka tuh itu artis gitu. Dan saya merenung, bisakah saya seperti itu? Mampukah saya seperti itu? Gitu. Nah dengan saya tekun, saya jalani terus. Walaupun saya tetap kebetulan harus, karena saya juga aktif di organisasi, artinya saya juga harus mengemas organisasi, teman-teman SDM yang kira-kira yang bisa dikaryakan kemana, harus bagaimana. Itu lebih cenderung kepada teman-teman gitu. Tapi cenderung kepada pribadinya justru malah tidak gitu. Makanya saya ambil langkah syuting itu, ini target, mudah-mudahan ini bisa berhasil dan saya akan terus coba jalani di sini gitu. Apa masa paling sulit pada saat itu? Masa paling sulit itu ya ketika jangankan orang lain, saudara pun nggak mendukung gitu. Karena intinya apa sih seorang seniman gitu, dengan rambut gondrong panjang, terus ada anak, lebih baik ya udahlah bekerja lah yang pasti gitu. Tapi menurut saya rezeki itu hadirnya bukan seperti itu. Saya yakin rezeki itu hadirnya kalau saya pribadi menganggap kadang ada kadang enggak, kadang sedikit kadang banyak. Dan kalau yang sekarang dikerjakan sama mungkin saudara-saudara kita, ya mungkin ya lebih kepada bekerja setiap bulan diupah oleh manusia 5 juta, 6 juta seperti itu. Nah saya nggak kepikiran ke sana, saya bekerja atas kemauan sendiri apa yang saya lakukan gitu. Jadi kalau memang ada rezekinya di bulan ini ada, kalau enggak ya enggak gitu. Nah itu yang menjadi pro kontra antara saya dan kakak apa gitu. Ya udah kerja ibu seperti itu. Tapi kan sempat begitu lama sampai berhasil itu kan lama banget. Ya. Dibayar 25.000 katanya. Ya benar itu ya. Betul, nah, betul. kenapa nggak stop? Stop gimana maksudnya? Kenapa nggak putus asa di masa-masa itu? Keinginan saya keras. Saya nggak bisa. Artinya saya akan menjalankan apa yang saya ikuti gitu. Dan saya yakin, hakul yakin. Artinya ketika saya menjalankan ini suatu saat pasti akan menjadikan sesuatu buat saya, buat keluarga saya, anak saya, istri saya dan teman-teman saya. Saya pikir itu. Kalau saya sekarang mencari pekerjaan yang lain sementara ya mungkin sudah terlalu banyak saingan untuk dalam bekerja di belakang meja dan saya tidak betah di sana. Itu. Ketika dari jalanan lalu pindah untuk berhenti lalu jualan di kantin gitu ya. Itu karena punya istri dan punya anak. Karena intinya ingin memberikan makan istri dan anak dengan uang hasil yang benar gitu ya. Itu perang batin nggak? Perang batin sangat. Karena biasa saya dilayani terus melayani gitu. Nah di sini jadi dilema lah, tapi ini langkah yang harus saya ambil. Sampai karena sayangnya sama anak atau karena apa? Sangat sayang sama anak dan istri. Gitu. Rela melakukan itu jadi. Iya, karena kalau saya kembali ke sana lagi, yang pasti banyaklah teman-teman saya yang berumah tangganya sebulan 2 bulan selesai, 3 bulan 5 bulan setahun selesai. Tapi alhamdulillah sampai pada hari ini saya masih bersamanya. Masih nemenin ketika saya sedang sulit. Dan ketika saya kemarin syuting Preman Pensiun, hanya satu yang saya ingat itu, banyak janji-janji dari stasiun apa untuk main stripping apa, ternyata cuma 5 episode selesai, 10 episode selesai, 20 episode selesai. Kemarin ibu saya dudukin di kursi berangkat Preman Pensiun, saya ambil air di baskom, Kang, saya cuci kakinya. Karena saya merasa banyak kalimat kata-kata yang kadang disengaja, kadang nggak disengaja itu keluar buat ibu. Nah rupanya ketika saya habis meminta maaf seperti itu kepada ibu,
ibu memaafkan saya. Karena saya pikir maafnya ibu, maafnya juga Allah. Akhirnya saya minum, bukan saya minum kotoran kaki ibu, tapi mulut saya yang lancang kadang untuk berbicara kepada ibu saya. Saya sangat terharu di sana. Ibu memberikan jalan saya, membuka pikiran saya, dan saya berangkatlah ke Bandung. Dan yang luar biasanya, saya terima kasih sekali kepada Pak Aris Nugraha yang sudah mengangkat saya dalam tema judul Preman Pensiun sebagai tokoh Kang Komar. Dan saya berusaha untuk bermain total, dan saya berusaha untuk bermain baik. Ya alhamdulillah bisa ditonton masyarakat banyak, Kang Deddy. Oke, kalau bisa bicara pada istri, anak, dan ibu, apa yang mau disampaikan ke mereka? Pokoknya semua pengalaman yang saya dapat itu tolong ambil yang baiknya aja. Terutama untuk anak. Kalau kekeliruan ke belakang mungkin yang saya lakukan itu hanya sebagai tanda kutip aja yang tidak perlu diulas. Tapi yang baik ke depannya mudah-mudahan bisa dicerna sama anak saya untuk ke depannya. Karena saya juga ingin mempunyai anak yang soleh juga, solehah juga. Artinya karena hanya itu yang nanti akan bisa membantu saya ketika saya sudah tiada pun. Hanya amal soleh saya dan doa anak yang soleh. Mudah-mudahan itu. Tadi mengatakan bahwa banyak orang-orang yang hidupnya seperti itu dulu tapi tidak bisa berubah. Ya kan? Walaupun sudah nikah dan sudah punya anak nggak bisa berubah. Akhirnya 1 tahun bisa, Ya. 2 tahun bisa. Berarti apa yang membuat Anda bisa berubah? Berubah karena keadaan. Karena pola pikir sangat sulit. Kita berusaha menjadi bagaimana caranya dalam kesulitan ini bisa keluar dari sana. Jadi saya tidak akan pernah mundur gitu untuk hidup. Karena mungkin kenapa saya dihidupkan? Karena untuk mati. Itu. Dan apa yang harus saya kerjakan ya? Kalau saya sudah sekarang usia 48, ya saya harus berpikir lebih ke depan bagaimana caranya anak istri saya. Ketika saya nggak ada, saya sudah tenang, minimal sudah bisa dirumahin, sudah difasilitasin, diberikan usaha, diberikan pendidikan untuk anak. Cita-cita saya cuma satu, Kang Deddy. Apa itu? Di usia 60 saya pengen nonton TV, itu aja. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau saya sekarang usia 48, kalau dikasih umur panjang sampai 60, berarti tinggal 12 tahun, Kang Deddy. 12 tahun ini akan saya pergunakan untuk saya mencari nafkah untuk anak istri, lahir batin, insya Allah lillahi ta'ala buat mereka. Dan ketika saya sudah masuk di usia 60 mungkin sudah tersedia semua. Jadi saya mudah-mudahan sudah tidak mencari beras liter 2 liter lagi di saat usia 60. Bisa menikmati. Bisa menikmati yang saya kerjakan dari hari ini nanti ke depan. Baik, saya memberikan inspirasi ya bahwa manusia memang bisa berubah dan harus berubah walaupun mungkin sulit ya. Walaupun mungkin perjuangannya susah, perjuangannya luar biasa, walaupun resikonya tinggi, belum tentu berhasil juga. Belum tentu berhasil. Mungkin juga lebih enakan di jalan, mungkin penghasilannya dulu lebih gede di jalan gitu ya. Tapi tetap ingin berubah karena memang harkat dan martabat seseorang kadang tidak dinilai dari hasil tapi dinilai dari apa yang Anda lakukan ya. Dan Anda memilih untuk melakukan apa yang benar. Nah, that's good. Ya mana-mana tetap di hitam gitu. Oke baik, saya mau tanya dulu untuk Ibu Hakim. Sudah menjadi seorang hakim, apakah itu adalah tujuan utama dan selesai di sana atau you have other thing that you need to achieve and you want to achieve? Hakim itu memang tujuan utama saya, tapi sebenarnya saya pengen sekali bisa membagi ilmu saya sama orang lain. Saya pengen sekali bisa mengajar suatu saat nanti. Ingin mengajar. Ingin mengajar. Okay. Saya pengen jadi dosen supaya ilmu saya bisa saya Di-share kasih pada ke orang lain juga. Okay. Iya. Baik, kita doakan ya. Iya. Saat bisa. Amin. Baik. Kalau Bapak sendiri, apakah ada hal-hal yang apakah ada hal yang sampai sekarang belum kesampaian? Kok tahu nama saya Bopak? Baru saja panggil Bapak. Bapak. Oh Bapak. Bapak. Kalau saya sendiri Kang Deddy,
karena saya perjalanan hidup cukup lumayan rumitnya. Kebetulan saya juga mentokohi seni karakter dalam tokoh peran itu sangat-sangat suka. Saya sekarang lagi buka-buka sanggar kelas acting. Kelas acting. Jadi saya buka sekolah acting Sanggar Kang Komar. Jadi lebih cenderung ketika saya tidak syuting saya bisa berlatih, bisa mengajar. Saya sekarang buka di Majalaya di Bandung, di Majalaya Jalan Babakan 109. Terus saya buka juga di Bekasi di sini, Kang Deddy. Ya insya Allah mudah-mudahan saya yang punya ilmu cuma sedikit bisa berbagi sama siapa yang ingin talenta dalam pentokohan, mudamudahan bisa Berarti bermanfaat. intinya sama ya dengan Ibu Hakim kita ya. Ya. Intinya adalah Membagi. ingin berbagi ya. Insya Allah, insya Allah, Ingin ya. berbagi. Oke, kita berikan tepuk tangan. Dan menarik sekali cerita dari mereka berdua. Yang satunya tadinya model hobi, tiba-tiba kalau nggak jadi pengacara jadi hakim ya. Tapi you stay strong on your opinions and your choice, so you get that gitu ya. Tadi Bang Komar juga, saya yakin bahwa ketika Anda di jalanan itu, ketika Anda lalu masuk ke dalam kehidupan yang normal, dalam tanda kutip, pasti banyak godaan-godaan. Iya. Ya, pasti banyak pilihan-pilihan, banyak kesempatan-kesempatan Iya. untuk kayaknya kalau gue gini balik kayaknya duit gue lebih banyak bisa begitu. Tapi saya yakin bahwa hidup itu menjadi lebih baik bukan karena kesempatan. Karena kesempatan itu bisa baik dan bisa buruk. Ya kan? Ada kesempatan yang buruk tapi menghasilkan lebih tapi hanya sementara dan itu yang tidak Anda ambil. Tapi manusia itu bisa lebih baik bukan karena kesempatan tapi karena perubahan yang dia percaya buat dirinya sendiri. So, your life doesn't get better by chance, but it gets better by change. Saya dari Komisi Cika Jessica, inilah Hitam Putih.